Hai teman-teman, jadi pada kali ini saya akan membahas tentang mengenal jaringan FTTH atau Fiber to the Home. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, sebelum kita masuk ke FTTH, ini saya akan membahas tentang arsitektur jaringan ya. Arsitektur jaringan itu misalnya tuh ini ada FTTX ya atau Fiber to the X. Nah, Fiber to the X ini adalah teknologi jaringan akses broadband yang menggunakan serat optik untuk menghubungkan pengguna akhir dengan jaringan telekomunikasi. X dalam FTTX dapat merujuk pada berbagai jenis konfigurasi jaringan. Nah, misalnya di sini itu ada FTTN, yaitu Fiber to the Node, yaitu serat optik sampai ke titik node, kemudian dilanjutkan dengan kabel tembaga. Selanjutnya ada FTTC atau Fiber to the Curb, yaitu serat optik sampai ke titik curb atau trotoar. Kemudian dilanjutkan dengan kabel tembaga. Nah, ini tuh ada juga FTTB atau Fiber to the Building, yaitu serat optik sampai ke bangunan. Kemudian dilanjutkan dengan kabel tembaga atau Wi-Fi. Nah, ini yang ada Nah, ini yang terakhir yang akan kita bahas yaitu FTTH atau Fiber to the Home. Jadi ini tuh serat optik yang akan sampai ke rumah pengguna akhir. Oke, selanjutnya ini ada pengertian FTTH. Fiber to the Home atau FTTH adalah teknologi jaringan akses internet yang menggunakan kabel serat optik untuk menghubungkan langsung dari penyedia layanan internet atau ISP ke rumah pelanggan. FTTH menawarkan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi, stabilitas koneksi yang lebih baik, dan latensi yang lebih rendah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi FTTH itu kecepatan internetnya yang benar-benar tinggi, stabilitas koneksinya itu betul-betul baik gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada arsitektur jaringan FTTH. Nah, ini yang pertama itu ada point to point atau P2P. Arsitektur P2P menggunakan satu serat optik untuk menghubungkan satu OLT dengan satu ONU. Nah, yang kedua ada point to multipoint atau P2MP. Arsitektur P2MP yaitu menggunakan satu serat optik untuk menghubungkan satu OLT dengan beberapa ONU. Ya, lalu yang ketiga di sini ada Passive Optical Network atau PON, yaitu arsitektur PON menggunakan splitter untuk membagi sinyal optik dari OLT ke beberapa ONU. Yang selanjutnya ini ada Active Optical Network atau AON, yaitu arsitektur AON menggunakan perangkat aktif seperti switch atau router untuk menghubungkan OLT dengan ONU. Nah, teman-teman, FTTH yang sering dipakai itu adalah Passive Optical Network atau PON. Nah, PON ini itu sering dipakai karena dia memiliki banyak sekali kelebihan. Seperti misalnya itu biaya yang lebih rendah karena tidak memerlukan perangkat aktif seperti switch atau router. Juga jarak yang lebih jauh karena sinyal optik dapat dibagi ke beberapa ONU. Itu juga yang terakhir ada kelebihannya yaitu keamanan yang lebih baik karena sinyal optik tidak dapat diakses oleh pihak lain. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya di sini ada perangkat FTTH ya teman-teman. Di sini saya akan membahas perangkat FTTH terlebih dahulu, baru itu nanti akan ke topologinya. Nah ini tuh perangkat-perangkat yang akan nanti dipakai di topologi-topologinya. Yang pertama ini ada OLT atau Optical Line Terminal, yaitu berada di sisi penyedia layanan atau kantor pusat. Fungsinya itu sebagai titik awal penyaluran layanan layanan internet, suara, dan IPTV ke pelanggan. IPTV itu atau Internet Protocol Television yang untuk televisi. Lalu di sini yang kedua ada ONT atau ONU yang tadi sering muncul di arsitektur jaringan FTTH itu ya teman-teman. Jadi ONT atau ONU itu adalah Optical Network Terminal atau unit nah, itu ada di sisi pelanggan atau yang biasanya itu dikenal itu dengan modem ya, teman-teman. Fungsinya itu mengubah sinyal cahaya kembali menjadi sinyal elektrik agar bisa digunakan oleh komputer, TV, atau telepon. Nah, teman-teman, kedua perangkat ini dia itu masuknya
ke aktif atau perangkat aktif ya teman-teman, perangkat aktif pada topologi FTTH. Oke, ke perangkat selanjutnya, yaitu di sini ada ODF, yaitu Optical Distribution Frame. D itu rak tempat pengakhiran kabel fiber optik dari OLT. Dan disinilah manajemen kabel di pusat dilakukan. Nah, kalau yang tadi itu adalah perangkat aktif dari FTTH. Nah, ini itu perangkat pasifnya ya teman-teman, yang tidak memerlukan listrik. Karena dia itu hanya, ya seperti ini tuh rak gitu ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya ada ODC atau Optical Distribution Cabinet. Nah, seperti namanya, yaitu jelas-jelas kabinet ya teman-teman, atau kabinet luar ruangan yang biasanya menampung passive splitter. Nah, di sini satu kabel besar dipecah menjadi beberapa kabel distribusi. Oke, selanjutnya di sini masih perangkat FTTH ya teman-teman. Ini itu masih perangkat pasifnya. Nah, ini tuh ada ODP atau Optical Distribution Point. Itu kotak terminasi yang paling dekat dengan rumah atau biasanya di tiang atau di dinding. Nah, ini adalah titik tempat teknisi mengambil koneksi untuk dialirkan ke rumah Anda. Nah, ini tuh ada gambar ODP-nya seperti ini ya, teman-teman. Atau gambar ODP itu karena di sini juga disebutkan biasanya itu di tiang. Nah, itu di tiang tuh suka ada warna yang warnanya itu putih atau misalnya warnanya itu hitam. Karena tiap-tiap ISP itu pasti berbeda, berbeda ODP-nya. Lalu di sini ada OTP atau Optical Termination Premise. Nah, ini tuh kotak pelindung tempat masuknya kabel drop dari luar ke dalam ruangan. Jadi dia itu ya untuk melindungi kabel yang disimpan di luar gitu ya teman-teman. Oke, ini selanjutnya ada perangkat pendukung. Perangkat pendukung yang apabila tidak ada perangkat ini berarti si perangkat-perangkat sebelumnya itu mungkin saja bisa tidak ini ya teman-teman bisa tidak berjalan dengan baik karena tidak ada perangkat pendukung ini. Nah, yang pertama ini ada pigtail. Yang ini ya teman-teman. Nah, ini tuh seutas kabel fiber optik pendek yang hanya memiliki satu konektor di salah satu ujungnya. Sementara ujung lainnya berupa kabel telanjang atau tanpa konektor. Di sini seperti di gambarnya teman-teman betul. Di satu sisinya itu ada konektornya dan di satu sisi lainnya itu tidak ada konektornya. Dan dia itu fungsi utamanya, dia itu digunakan untuk mengakhiri terminasi kabel utama yang tidak memiliki konektor. Nah, yang kedua ada patch cord. Nah, dia itu kabel fiber optik yang memiliki konektor di kedua ujungnya. Kabel ini biasanya lebih fleksibel dan memiliki pelindung luar atau jaket yang lebih baik. Ini seperti yang di penjelasannya, kalau dia ini memiliki konektor di kedua sisinya ya teman-teman. Jadi ini mau di sisi kanan atau sisi kirinya itu dia ada konektor kedua-duanya. Berbeda dengan yang pigtail tadi. Yaitu fungsi utamanya sebagai kabel penghubung atau jumper antar perangkat. Oke, selanjutnya ini ada perangkat pendukung yang ketiga yaitu roset ya. Roset adalah kotak kecil yang biasanya ditempelkan di dinding di dalam rumah pelanggan atau mirip stop kontak telepon atau listrik. Yaitu fungsi utamanya sebagai titik akhir terminasi kabel fiber optik di dalam rumah dan tempat perlindungan sambungan kabel. Nah, biasanya itu roset ini dia selalu sepaket dengan kabel-kabel yang tadi ya teman-teman karena dia itu masih masuknya ke perangkat pendukung. Tuh. Nah, saat tiba kita untuk membahas topologi FTTH ini. Oke, teman-teman, jadi sebelum kita untuk membahas di sini itu sudah ada tersedia topologi FTTH-nya. Ini tuh ada ME, OLT, ODF, ODC, ODP, OTP, Roset, Batchcord. Nah, ini ya teman-teman yang tadi sudah kita bahas. Seperti OLT itu tadi apa, ODF itu apa, ODC itu apa, ODP itu apa. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini itu ada segmen A, segmen B, segmen C, segmen D. Lalu ada feeder, distribusi, drop, indoor. Nah, seperti itu ya teman-teman. Langsung saja kita bahas. Nah, kita akan bahas dari sisi penyedia layanan atau core network ya, teman-teman. Nah, yang tadi itu ME itu adalah Metro Ethernet. Dia itu jaringan utama yang membawa data secara luas.
Jadi teman-teman ini itu adalah Metro Ethernet yang dia itu membawa jaringan secara luas ya teman-teman, membawa data internet, mohon maaf. Lalu yang kedua ini ada OLT atau Optical Line Terminal, yaitu titik pusat di kantor operator atau STO. Ini adalah otak yang mengelola pengiriman data ke ribuan pelanggan. Dia itu masih di bagian sisi penyedia layanan ya teman-teman, atau dia itu intinya sekali. Nah, ini makanya dia itu ini di sebelah sini berdekatan dengan Metro Ethernet. Lalu yang kedua ini ada segmen distribusi kabel atau DAF ya teman-teman. Jalur ini adalah perjalanan kabel fiber optik dari kantor operator menuju rumah kita ya teman-teman. Nah ini tuh di sini ada yang segmen A. Kita akan bahas dulu dari segmen A ya teman-teman. Di segmen A ini ada perangkatnya itu ODF lalu ODC. Nah, di sini itu pada segmen A atau feeder, yaitu menghubungkan ODF atau Optical Distribution Frame di STO ke ODC atau Optical Distribution Cabinet. Nah, ini itu eh, kabel besar yang membawa kapasitas data sangat tinggi. Jadi dari ODF ini dia dibawa ke ODC untuk disebarluaskan lagi nantinya. Nah, itu pada segmen A ya, teman-teman, ODF, ada type of feeder, lalu ODC. Nah, di sini tuh ODF, dia itu jadi titik pusat atau awal kabel keluar dari kantor operator. Nah, selanjutnya si kabel feeder ini itu adalah dia media transmisi kapasitas tinggi atau long haul. Lalu selanjutnya ada ODC, di sini itu titik akhir segmen feeder dan awal segmen distribusi. Itu selanjutnya ya, teman-teman. Selanjutnya ini ada segmen B atau distribusi. Dia itu dari ODC atau kabinet, biasanya yang di pinggir jalan itu ya teman-teman, dia itu menuju ke ODP atau Optical Distribution Point yang sering kita lihat itu di tiang-tiang listrik. Nah, jadi di tugas utama pada segmen ini yaitu memastikan sinyal cahaya dari kabinet pusat sampai ke depan rumah para pelanggan kita itu dengan kekuatan sinyal atau redaman yang masih dalam batas normal. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada segmen C atau drop ya teman-teman. Jadi dia itu kabel penanggal atau drop wire yang ditarik dari tiang ODP ke rumah pelanggan melalui OTP atau Optical Termination Premise. Nah, dia itu sudah mulai menarik kabel ya teman-teman dari tiang ODP yang sering ditempel di tiang-tiang itu ke rumah pelanggan. Jadi dia itu misalnya seperti ini, kayak dari kabel ini nih teman-temannya dari kabel dari ODP ditarik ke OTP. Nah, di OTP ini dia itu atau dinding luar ya teman-teman masuk ke indoor dalam rumah. Nah, ada segmen D atau indoor yaitu kabel fiber yang berada di dalam rumah itu menghubungkan OTP ke roset atau titik terminasi terakhir. Nah, jadi dia itu misalnya seperti OTP itu ada di luar misalnya tuh, lalu kabel indoor, lalu masuk ke roset yang ada di dinding dalam, lalu ke patch cord, lalu ke ONT atau ke modem. Nah, selanjutnya nih, ada pada sisi pelanggan atau customer premise. Di bagian ONT atau Optical Network Terminal yang sering kita sebut modem ya teman-teman. Jadi alat ini mengubah sinyal cahaya dari fiber optik menjadi sinyal elektrik atau data ataupun internet yang sering kita pakai untuk aktivitas sehari-hari. Nah, di sini ya teman-teman, jadi dari roset ini langsung ke ONT, lalu nanti di ONT ini akan langsung disebarluaskan. Tuh. Nah, ini ada perangkat akhir melalui kabel UTP atau LAN, nah atau WiFi, ONT menyalurkan koneksi ke misalnya itu ke set-top box yang untuk layanan TV interaktif. Lalu komputer atau laptop untuk akses internet. Selanjutnya itu telepon untuk layanan suara atau VoIP. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan topologi FTTH ini. Jadi setelah dia di roset ini selesai, lalu ke ONT. Nah, setelah di ONT ini akan disebarluaskan pada perangkat-perangkat yang sering kita pakai sehari-hari, yang sering membantu kita aktivitas sehari-hari ya teman-teman.
Jadi mungkin itu saja untuk pengenalan jaringan FTTH ya teman-teman. Seperti itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.